tak, hop, 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 ha. Nah, ya, kan gitu kan, tergantung dari tergantung dari penarinya. Apa yang bisa saya dapat sebelumnya akan kita tularkan sesuai dengan kemampuan saya, karena di dalam belajar koreografi itu nggak ada yang pinter ya, nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh, kita sama-sama mulai belajar, karena di dalam koreografi itu kita membuat sesuatu dari yang ada menjadi ada. Jadi kita di sini berbagi aja. Kalau belajar koreografi itu sama dengan kita memasak ya. Kalau kita masak sayur misalnya, itu untuk mencapai makanan itu menjadi enak, harus ada pengulangan-pengulangan dalam eksplorasinya. Jadi kalau bikin koreografi itu tidak bisa mendadak kayak Midodareni, besok festival sekarang latihan jadi, enggak. Karena ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang mencakup tentang elemen-elemen di dalam sebuah koreografi. Kelihatannya simple ya, tapi kalau kita belajar itu banyak hal yang harus kita perhatikan. Mulai dari penemuan idenya, kemudian di mana kita pentas. Nah, ini menjadi pemikiran seorang koreografer, walaupun itu misalnya karyanya karya yang sangat sederhana. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan di dalam menggarap sebuah koreografi itu adalah, yang pertama adalah ini mau kita festival atau untuk apa gitu. Kalau untuk festival itu ada ruang-ruang yang harus kita pahami, yaitu ruang eksternal dan internal. Eksternal itu adalah dari ruang yang bisa kita lihat dengan kasat mata, misalnya panggungnya prosenium, atau panggungnya pendopo, atau ruangnya nanti di jalan, atau panggungnya nanti di lapangan, becek dan lain sebagainya. Ini menjadi perhatian bagi seorang koreografer, karena apa? Perlu adanya survei awal. Perlu banget ini, tidak bisa nanti garapannya udah yang jadi di sekolahan kita langsung bawa ke sana. Ternyata panggungnya cuma 2 meter. Ini bisa terjadi kalau kita nggak ada survei. Jadi untuk itu kita harus paham dengan ruang dulu. Kemudian yang namanya ruang internal itu dari SDM penarinya. Penarinya kemampuannya seperti apa sih? Kalau misalnya kemampuannya standar, jadi jangan mengasihkan gerak yang susah-susah. Cari gerak yang sesuai dengan karakter anak-anak. Nah, ini kaitannya dengan Festival Egrang yang akan dilaksanakan di bulan Juli. Saya dengar tadi dari Pak Suko, ini festivalnya akan ada display. Nah, festival display yang pawai ini juga tidak hanya sekedar berjalan, tapi juga harus ada koreografi, menari dari awal sampai akhir. Di momen tertentu, di space tertentu kita menyajikan paling tidak 5 menit. Nah, berjalannya ini juga ada koreografinya, nggak hanya berjalan egrangnya. Nah, yang di luar penari egrang ini juga harus menyajikan sebuah koreografi yang akan bisa dilihat oleh penonton samping kanan, samping dan kiri. Jadi penonton di pinggir jalan samping kanan kiri itu jangan disuguhi hanya jalan aja ketawa-ketawa, enggak. Ini masalah sikap ya, kita sebagai seorang penari nggak boleh dalam keadaan apapun kita tidak boleh ketawa-ketawa. Karena kita membawakan satu karya utuh, dalam arti secara visual itu menjadi menarik dilihat oleh audiens. Misalnya ketika jalan, mungkin penarinya yang tidak memakai egrang itu di koreografi dengan menggunakan kostum atau properti yang ada kaitannya dengan bambu. Ini bisa kostum dibuat dengan bambu, bisa banget itu. Seperti kipas misalnya, kostumnya dari bambu, kemudian propertinya bisa dari bambu, yang bisa menarik audiens untuk menonton. Jangan sampai audiens itu ngelihatnya hanya sekedar melihat aja, tapi nggak ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Ini menjadi penting, interaksi ya, interaksi antara visual dan visual garapan dengan yang melihatnya. Sebenarnya bikin koreografi itu gampang-gampang susah sebenarnya. Gampangnya di mana? Kalau kita intens eksplorasi. Susahnya kalau kita itu tadi, kapan festivalnya 2 hari lagi baru kita latihan. Penarinya kita nggak tahu kemampuannya, kemudian kemampuan penari egrangnya juga baru belajar. Karena menggunakan egrang ini kan tidak gampang, perlu intensitas kontinu, karena menggunakan skill memainkan egrang, skill
apa namanya kelincahan, harus fokus penarinya, nggak bisa asal oh kamu gini kamu ini, apalagi di koreografi nanti. Jadi mereka tuh harus betul-betul paham dengan apa yang menjadi ide dari garapan tersebut. Kemudian penari yang menjadi latar belakangnya ini juga tidak hanya sekedar menari, dan kemarin kebanyakan ya waktu tahun kemarin di festival di sana itu kebanyakan mereka narinya sendiri, padahal mereka juga ada elemen lain di sebelahnya. Ada penari egrang yang tidak ada komunikasi, kurang komunikasi. Nah penari ininya nari di depan, yang egrangnya di belakang, kemudian di samping. Nah ini harus ada sinergi yang menarik gitu antara penari egrang dan penari yang tidak menggunakan egrang. Caranya gimana? Ada nanti teorinya, ada istilahnya sinergi dengan pola-pola garis. Pola-pola garis itu garisnya tidak hanya sekedar melihat penari egrangnya, tapi ada namanya garis imajinasi. Garis imajinasi itu misalnya ini egrang di sini, kemudian penarinya bisa membuat garis sudut seperti ini, jadi komunikasinya lewat garis imajinasi. Bisa jadi ini penari egrangnya hadap sana, penari backgroundnya ini ada ke pojok sana, tapi secara garis imajinasi mereka sudah berkomunikasi. Tapi kebanyakan kemarin ya udah nari di sini, jadi ada kesenjangan antara penari egrang dan penari backgroundnya. Komunikasinya bisa dengan tolehan, arah hadap, misalnya dengan pandangan, bisa. Kemudian misalnya ini penari egrang, oh mungkin diputari. Setelah diputari mereka di belakangnya nari, membuat background tertentu sehingga egrang ini menjadi hidup gitu loh. Kan nari egrang tuh nggak gampang kan? Kalau mereka tanpa ada penari ininya, tanpa ada penari backgroundnya itu dia udah aja kayak olahraga biasa aja gitu. Tapi karena ini tari egrang, bagaimana kita bisa menghidupkan egrang ini dengan adanya elemen lain, yaitu penari background yang tidak hanya sekedar melatar belakangi aja, tapi tetap juga ada komunikasi yang aktif, ada dialog tubuh. Kalau di dalam tari itu dialog tubuh penari egrang dan tubuh penari ini ya. Kemudian caranya gimana? Oh suatu saat misalnya kalau kita ingin memfokuskan egrangnya, egrang yang bergerak, nah ininya mungkin di lingkaran memberikan gerak-gerak yang tidak sesuai, tidak sama kekuatannya dengan egrang. Oh mungkin levelnya yang direndahin, mungkin levelnya yang direndahin, atau mungkin ini fokus penari egrang 5 orang, oh ini hadap sana, ini hadap sana, ini hadap sana dengan level yang rendah karena kita ingin memfokuskan ini gitu. Kemudian yang kedua, teknik yang kedua bisa saja, oh ini di dua penari egrangnya dia hanya membuat apa, properti atau instalasi. Misalnya 2 orang turun penari egrangnya dibuat silang, di sini buat silang, yang 2 bergerak, nah yang di sini yang aktif penari yang backgroundnya, jadi dia dibuat seperti instalasi, bisa seperti itu. Nah, kemudian kalau ada teknik ya, jadi mohon maaf saya tidak bikin materi ya karena mendadak. Ada teknik koreografi namanya yang itu teknik rampak. Teknik rampak itu ada rampak simultan, rampak saling mengisi, rampak kontras, dan sebagai latar belakang. Mana yang dikatakan dengan kontras? Misalnya, oh egrangnya berjalan biasa, tapi penarinya ini yang cepat. Tekniknya cepat, dia berputar, dia bergerak. Artinya penguatannya di penari ini hanya sebagai apa? Sebagai figur yang ingin ditampilkan kekuatannya. Mungkin bisa saja bergerak di tempat egrangnya, justru yang di sini yang aktif. Nanti kita akan coba untuk praktek gitu ya. Nah kemudian ada misalnya opening dan close ya. Opening awalan sebuah koreografi ini harus betul-betul menarik. Ya, gimana caranya? Banyak caranya. Oh, misalnya penari backgroundnya yang dulu datang tet gerak, kemudian itu ada timing dari musik, baru ini menyebar, penari kelompoknya menyebar, baru ini masuk pelan-pelan. Tekniknya masih bisa. Ada yang teknik kedua, oh mungkin mereka salto-salto dulu penari egrangnya taruh di depan dulu sebagai setting, baru diambil satu persatu. Banyak cara untuk membuat koreografi. Kalau saya kan orang praktek orangnya ya, jadi saya lebih senang ke praktek langsung biasanya. Unsur-unsur koreografi itu mencakup tentang proses penemuan ide. Ide itu tidak hanya gerakan saja, tapi kostum, musik, ya, make up-nya,
bagaimana make-upnya, bagaimana kostumnya, bagaimana musiknya. Ini menjadi sangat penting di dalam sebuah koreografi. Nggak bisa asal-asal koreografinya jadi kemudian dikasih isi musik langsung, nggak bisa, ya. Karena antara garapan ini harus sesuai dengan musik yang mengiringinya. Tidak bisa langsung udah kamu garapannya ini nanti langsung kasih spontanitas, nggak bisa. Dalam proses koreografi itu semuanya apa yang terjadi di lapangan itu menjadi sebuah konseptual, menjadi konsep, ya. Desain kostumnya juga menjadi konsep. Oh, nek desain kostumnya seperti ini mengganggu nggak geraknya? Karena kemarin saya ada melihat ya ini udah pakai apa namanya kepala yang irah-irahan kepalanya udah, tapi geraknya gini, ya nggak pas. Kan yang mau dilihatkan itu kan struktur tubuh yang bergerak. Udah gerak gini nggak pas, karena apa? Nggak sesuai dengan ada yang di kepalanya gitu. Kalau mimpanya kepalanya udah cantik-cantik kelihatannya anggun-anggun tapi gerakannya gini, terus ada yang banyak-banyak gerak melengkung, ini tidak sesuai dengan kostumnya. Nah kalau memang kita mencari gerak-gerak yang melengkung untuk penari background dulu ya, kalau yang egrang kan nggak mungkin. Background ini jangan kostumnya seperti itu. Oh mungkin kostumnya lebih banyak yang ke jelas-jelas, karena yang ditampilkan adalah struktur tubuh yang bergerak. Kalau lengannya ke sana misalnya, nah ini kalau misalnya begini, ini nih kasih rumbe-rumbe, geraknya nggak kelihatan. Tapi kalau memang ingin yang ditampilkan itu adalah desain kostumnya, oh ketika begini misalnya kok seperti kupu-kupu misalnya, oh kok seperti bidadari yang melayang-layang, nggak apa-apa, tapi geraknya yang pas. Mungkin geraknya yang sederhana artinya banyak membuat konfigurasi dari kostum tubuh menjadi dominan nomor 2, tapi kekuatannya otomatis penarinya betul-betul bisa melakukan hal tersebut, tidak hanya sekedar begini. Kalau memang kita menggunakan kipas misalnya, mau menggunakan kipas nggak apa-apa, menggunakan kipas, menggunakan tongkat kecil nggak apa-apa, sesuai dengan konsep yang ingin disampaikan oleh koreografernya. Oh kalau kipas gimana sih? Oh besok aku kipasnya pakai print tapi nggak dikasih kertas, karena yang ingin aku tampilkan adalah kayak pola-pola, misalnya pola-pola kayak pola-pola lingkaran itu misalnya. Oh ketika kita membuat lingkaran dengan pola kipas yang panjang-panjang itu, nanti ada penari egrang di tengahnya 2, hanya gerak sedikit. Nah justru ini yang merespon. Kita bikin kayak lingkaran-lingkaran kayak bunga matahari gitu, itu misalnya mungkin akan lebih kuat kipasnya, tidak usah dikasih kertas itu misalnya. Tapi aku pengennya kipasnya ini kertasnya beda-beda, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang ungu. Apa yang mau ingin disampaikan di situ secara visual? Oh warnanya, supaya memberikan penguatan kepada egrang tersebut. Nah egrangnya mau diapain? Kostumnya nggak mungkin pakai jubah ya, nggak kuat. Mungkin di kepalanya, secara visual itu hiasan kepalanya yang akan kita overkan lagi supaya secara visual dari jauh kelihatan. Karena besok itu kan pawai berjalan, pokoknya egrangnya dari jauh cuman gundul gitu saya nggak kelihatan ya. Oh mungkin ininya akan saya kasih kurungan dari rajutan bambu misalnya. Oh nggak usah beli deh, beli yang untuk pisang itu apa, yang untuk pisang di pasar-pasar itu misalnya, kan ada nggak di sini ya? Kalau di Solo ada itu pisang itu dari rajutan bambu itu loh, yang taruh di tengah tenteng itu. Nah itu aja kita kostumnya dibuat seperti itu, taruh di kepalanya, overkan, itu akan menarik. Dari secara visual aja, kalau karya itu visualnya menarik dulu, jangan kita berbicara masalah esensi. Esensi itu kan ada nilai. Kalau misalnya memang ada cerita, oh di dalam festival egrang ini aku akan Subali Sugriwa. Pemain egrangnya dikostumin Anoman semua, kan jadi menarik. Nah, ketika penari egrangnya pakai kostum Anoman semua, nah yang di sininya jangan yang beda, tapi ada kaitannya. Maksudnya apa sih? Oh ini misalnya dayang-dayangnya yang di Alengkapura misalnya, ketika Anoman itu mau nyerang Rahwana. Nah, kostum dayang-dayangnya seperti apa? Jangan malah pakai legging atau pakai baju senam biasa, kan nggak nyambung. Nah ini menjadi sangat penting. Semua elemen yang akan menjadi karya itu akan menjadi sebuah konsep sekecil apapun. Make-up-nya juga seperti itu. Ya, oh kalau misalnya, oh yang di bawah ini justru pasukan ketek, ya sing wedok-wedok tuh didandani ketek wajahnya, nggak apa-apa, ya ketek wedok artinya pasukannya
pasukannya si Rahwana. Artinya itu pasukan Rahwana bukan pasukan Anoman yang banyak, tapi kostumnya bukan nggak sama dengan yang cowoknya. Mungkin di make-upnya aja. Oh, ini dikasih putih-putih. Nah, ini akan juga menjadi satu pemikiran seorang koreografer. Tapi saya yakin ibu-ibu ini kebanyakan ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini juga punya ide yang akan nanti ditampilkan di dalam festival tersebut. Ini yang di lapangan ya. Nah, ketika kita mengikuti festival di dalam sebuah ruangan, yang paling penting diperhatikan itu adalah dimensi ruang. Ruang proscenium, pendopo, ruang outdoor itu berbeda cara pendekatan koreografinya. Kalau ruang proscenium itu kan cenderung kayak figura ya. Penonton itu yang selalu duduk di depan, dia tidak bisa kemana-mana. Nah, gimana? Nah, kita membuat garapan semuanya hadap ke belakang penarinya. Yang mau dilihat penontonnya apa? Kecuali akan fokus pada gerakan pinggul. Tapi kan nggak mungkin kan dari awal sampai akhir gerakannya pinggul doang gitu. Nah, ini juga diperhatikan kalau kita pentasnya egrang itu di ruang proscenium. Kalau di ruang outdoor itu ada ruang yang namanya ruang komunal. Ruang komunal itu ruang yang menyatu dengan rakyat. Bisa dilihat dari berbagai arah. Jadi ada kedekatan emosional antara penari dengan penonton. Itu menjadi penting. Geraknya bagaimana? Ya, geraknya jangan ke depan terus, karena di belakang, samping, kiri, kanan itu ada penonton. Jadi ada interaksi secara ekspresi antara penari dan penonton. Jadi nggak boleh hadap ke depan terus penarinya, karena di samping kiri itu juga dia kepingin melihat secara visual ekspresi penarinya, gerakan penarinya. Jadi kalau ke depan terus itu namanya koreografernya tidak memperhatikan dimensi ruang tersebut. Kayak kemarin misalnya yang di Tenoker kemarin itu kan penarinya semuanya hadap ke depan, padahal samping kiri itu ada penonton. Nggak bisa seperti itu, karena ruang itu menjadi sangat penting untuk karya itu menjadi hidup, karena itu ruangnya komunal, ada masyarakat yang menonton di sekitarnya. Ruang komunal itu ada kedekatan penonton dengan penarinya, itu yang menjadi perhatian. Nah, kalau di pendopo gimana? Misalnya pendopo kan bentuknya segi empat, hampir sama dengan ruang indoor, cuman bedanya apa? Hanya ada samping kanan, samping kiri hanya depan. Nah, ini pemilihan geraknya juga harus hati-hati. Nah, kalau misalnya geraknya banyak menggunakan gerak lurus-lurus kayak gini-gini ini misalnya, itu enaknya hadap mana? Nggak mungkin kan hadap ke belakang, nggak kelihatan, pasti diagonal, hadap depan. Diagonal itu kan banyak ya, diagonal sana itu banyak, karena ruang itu juga akan berbicara, akan bisa secara koreografi itu secara alur dramatik itu menjadi hidup, nggak boleh lempeng aja. Nah, disinilah makanya unsur-unsur gerak itu menjadi sangat penting. Unsur-unsur gerak itu yang mencakup tentang dinamik, volume, cepat lambat, besar kecil. Misalnya kalau saya nari di lapangan di festival itu, apa geraknya harus kecil-kecil, nggak bakalan kelihatan. Mungkin geraknya akan lebih banyak yang penarinya loh ya. Kalau egrang nggak masalah. Banyak gede-gede misalnya, kostumnya lebih di overkan, itu akan kelihatan dari jauh. Misalnya kalau geraknya cuman gini, nggak bakalan kelihatan. Mungkin geraknya akan volumenya lebih besar, temponya akan lebih cepat dan mungkin akan lambat. Nggak mungkin akan ada tempo yang patah-patah di situ. Gitu. Kalau misalnya di ruang proscenium, jarak penontonnya juga jauh misalnya, juga harus diperhitungkan geraknya. Jadi supaya secara visual itu kelihatan penarinya dari jauh. Ini lepas dari karya yang ada esensinya ya. Ini kan secara visual, secara koreografi menarik, dan secara alur dramatik menjadi enak dilihat gitu. Misalnya mungkin saya bisa kasihkan contoh ya. Misalnya kita mau pawai ya, kalau kita hanya jalan orang aja kan nggak kelihatan dari jauh. Mungkin ini bisa bawa properti yang kayak kipas. Nah, mungkin ini kipasnya kan bergerak-gerak gini, atau kostumnya di overload kan, misalnya dikasih
kayu panjang sekian terus ada jurainya. Ini misalnya kan penonton di sana misalnya. Nah, tuh. Nah, set set. Ini harus jalan terus gitu. Jangan hanya biasanya begitu enggak kalau pawai? Biasanya begitu. Nah, maaf. Dari start kita tuh harus sudah menari. Oh, makanya. Tak. Hap. Set. Set. Kita kasih ruang untuk egrang. Set. Kalau ini pakai. Nah, jadi egrangnya biar dia mencari ruang-ruang tertentu gitu, jalannya dari oh mungkin fotografi, oh ruang maju egrangnya, pisah, sana, misalnya, kemudian berkumpul, melingkar. Nah, ini justru yang menghidupkan, yang penari-penari backgroundnya ini yang menghidupkan. Oh, ketika dia di lingkaran, mungkin kitanya bisa di sini, tuh, 2, 3 di bawah. Misalnya yang belakangnya gerak ke samping misalnya, samping. Jadi kita fokuskan egrang yang di tengah. Diam aja nggak apa-apa. Diam itu juga menari loh. Jangan dikira diam itu nggak menari. Menari. Misalnya kalau saya cuma diam gini kan, nari. Apa yang dirasakan oleh penonton? Bisa merasakan nggak kalau saya diam misalnya gitu? Ya diamnya bukan begini. Diamnya yang menari. Nah, ini yang menjadi penting misalnya. Oh, nek kostumnya misalnya terimajinasi oleh yang apa namanya itu, yang kayak pernah nggak ngelihat film-film kartun yang kayak binatang-binatang itu. Nah, nanti kostumnya itu dibuat seperti itu dari bambu. Jadi kayak manusia diberongsongi semua. Jadi geraknya kayak K-pop. Ya apa-apa. Ini akan menarik. Oh, sana. Loncat, loncat. Temanya apa? Binatang. Kostumnya juga bisa seperti itu. Dari bambu misalnya Kak diberongsong, bukan kayak babi itu ya, enggak ya. Diberongsong kayak desainnya seperti itu. Oh, kayak kupu-kupu tadi ini. Tapi geraknya gimana? Enggak mungkin kan geraknya akan begini kan. Enggak, pasti dia akan pak, hap, 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 tap, tap, hap. Gitu. Ya. Jadi pemilihan gerak menjadi penting. Jadi ketika kostumnya udah cantik-cantik begini, ada begini geraknya. Padahal ini berat, ya, nggak cocok, nggak sesuai dengan temanya. Oh, kalau beneran ya udah, tak, hap, 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 ha. Nah, ya, kan gitu kan, tergantung dari penarinya. Tapi kalau penarinya tidak mampu, jangan. Cari tema yang berbeda. Anak-anak, kupu. Tuh kan, kupu. Jiwanya anak-anak pasti tahu ibu-ibu. Harus disesuaikan dengan jiwa anak-anak. Nih dikasih gerak-gerak tadi itu nggak mungkin. Kadang-kadang kemarin kan gitu kan, dikasih gerak. Nggak mungkin anak melakukan seperti itu. Karena kemarin ada ya, ibu ada yang ikut peserta yang kemarin. Ceritanya kemarin tuh yang itu geraknya tradisi banget, tapi anak-anaknya nggak mampu melakukan. Ada 2 tokoh di situ. Nggak mampu, cari aja yang jiwanya anak-anak. Oh, anak-anak senangnya apa sih? Binatang. Egrangnya itu didandani binatang juga. Oh, mungkin di kostum mukanya aja. Yang ininya yang memberi penguatan, artinya selalu ada sinergi gitu. Oh, misalnya kalau misalnya temanya bidadari misalnya, oh anggap aja yang cowoknya itu apa namanya itu, yang egrangnya itu kayak apa namanya, yang pangeran yang gagah itu, dah kostumnya gitu aja. Tapi masalah gerak itu kembalikan ke anaknya juga. Kalau anaknya gitu, kita cari aja dulu, bermain dulu. Ajak gerak, yuk loncat-loncat, yuk deh, loncatmu, kue loncat apa bisa, kamu loncat apa bisa, yuk aku pakai ini lah, nyatanya bisa. Saya tuh sampai ada teman saya ini, dosen baru, sampai nangis karena ngadepin anak kayak gitu. Dia kalau latihan mesti apa namanya, duduk dulu, terus pelayon gitu kan. Nah, kita amatin aja terus lari-lari, dia loncat di gini-gini nih, loncat. Nah, mau dikasihkan gerak langsung kayak gini nggak bisa mereka itu. Jadi, nah itu kan udah kelihatan, dan saya biarkan mereka bermain. Tuh dia kan meloncat, melompat, lari, berputar. Dul, saya bilang, gerakmu apa Dul?
Ini loh Bu katanya, ya kamu gerakan udah yang pertama gerakannya ini pakai, yang kedua geraknya ini pakai. Dia melakukannya dengan senang. Ketimbang kita ngasih gerak yang bagus kayak saya misalnya, gerak saya juga nggak bagus, dia nggak bisa melakukan, dan orang besar pun belum bisa melakukan apa yang saya gerakkan. Kalau saya bikin karya, saya nggak pernah ngasih contoh gerak, saya kasihkan ke mereka, kamu gerakmu kayak apa, saya gitu ya Ibu. Cari karakter geraknya. Mungkin kalau anak SD misalnya dia nggak bakalan, kecuali memang dia udah betul-betul digojlok, disanggar. Karena apa ya, kalau saya lihat di Indonesia, nih maaf kalau berbicara masalah Indonesia ya, saya kadang-kadang prihatin Bu, edukasinya ke anak-anak ini bukan edukasi yang bermanfaat sekarang. Kalau di Cina itu, mereka itu anak-anak PAUD, anak-anak TK itu diajak masuk ke ruangan. Karena saya dulu pernah 4 tahun di Beijing ya, 4 tahun saya ngajar koreografi juga, ngajar tari Nusantara. Mereka tuh masuk ruangan, di situ ada tempat masak-masakan, di sini ada jahit menjahit, di sana potong memotong, terus di sini sulam menyulam. Jadi mereka lari ke situ, apa yang dia suka mereka ke situ lari. Ya ambil masak-masakan, terus ada jahit-jahit. Nah edukasinya di sana tuh bagus gitu. Di sini edukasinya joget tiktokan, wes kayak begitulah, kapan kita maju gitu. Karena saya juga sering ngelihat di IG anak-anak itu sering diajarin tiktok sama gurunya gitu, itu bukannya mendidik ya, tapi edukasinya edukasi yang ada kontribusi untuk keahlian mereka. Kalau yang nari ya udah mereka nari, kalau mereka senang masak ya udah masak, olahraga ya diarahkan ke olahraga. Kalau di sini kan enggak, ibu masak nangis dia dikasih api setel kayak. Nah dan ini saya senang banget ini. Bukan karena saya diundang, saya di Ledok Ombo ya, sudah ada egrang ini masuk kurikulum sekolah-sekolah, dan ini membuat anak-anak bisa berinteraksi dengan teman-temannya, di samping untuk fokus ke diri sendirinya, olahraga diri sendiri, bisa bersinergi dengan orang lain. Ini luar biasa. Tepuk tangan dulu. Luar biasa ini, saya salut sama Pak Suko Isi dan Mas Muklas, sampai Mas Muklasnya juga gak mau kemana-mana, di rumah aja karena sudah menemukan dunianya. Nah ini yang penting ya ditanamkan ya ibu-ibu, tolong deh ibu-ibu yang guru-guru ke anak-anaknya itu tolong ditanamkan edukasi kayak nari ya. Jangan malu menari, gak ada kalau laki-laki menari dibilang banci, gak ada. Nggak ada, kadang-kadang masih ada yang seperti itu. Nari itu adalah apa? Melibatkan rasa. Rasa ini yang kita akan empati sama orang lain. Ya. Dalam banget itu kalau seni. Nah, ini tolong misalnya anak-anaknya itu mungkin edukasinya ke tempat yang mana, Bu? Jangan piknik ke tempat-tempat yang mereka edukasinya ke pembuatan madu misalnya. Untuk masa depannya, ke pembuatan apa, ke keterampilan bambu misalnya. Jadi di situ mereka melihat bagaimana orang proses mau membuat sesuatu dari nol sampai ini akan, kalau dari kecil itu ditanamkan, itu akan bisa melekat. Kalau nari udah jadi penari yang profesional, nari ya udah didukung, jangan nari besok jadi apa. Nyatanya saya dulu nari dihina-hina orang, mau nari jadi apa. Nyatanya dengan menari saya bisa kemana-mana gratis, dibayar lagi gitu, istilahnya begitu ya. Benar, saya kemana-mana nggak pernah ngeluarin uang sendiri. Saya pergi ke Kendari, ke Medan, ke Ternate, ke Cina, nggak pernah ngeluarin uang sepeser pun saya. Nah kalau kita betul-betul mau profesional, nah jadi tolong diterapkan ibu-ibu ke anak-anaknya. Kita lihat kemampuan anak itu mau diarahkan di mana. Jangan dimarahin anak-anak itu di kelas itu, nek nggak bisa jangan dimarahin, justru dibimbing. Gitu. Nanti kalau misalnya ada juga yang punya kasus yang sama, misalnya anak-anak SMP itu misalnya senangannya nggak senang nari, jangan dipaksain gitu. Apa kemauannya dia? Nanti dia keterampilannya udah, kamu bagian dari kostumnya aja. Kamu buat kostumnya, narinya itu tadi Bu, ya. Suruh anak lari-lari, dilihat dulu, ajak bermain-mainan, karakternya anak ini ternyata senangnya lompat, nanti di parade festival egrangnya itu temanya apa, kebun binatang misalnya gitu. Kan bisa kan, ada binatang jerapah, ada binatang kodok, itu nanti geraknya gimana. Yang satu misalnya jalannya kayak King Kong di kostumnya, yang satu muter tapi koreonya tetap digarap itu. Bolehkah suatu saat nanti saya sharing dengan panjenengan
seumpama saya ada lomba lagi dengan murid saya, mungkin bolehkah saya sharing Bu, gimana kalau seperti ini gitu? Boleh Kang, saya tetap terbuka selagi saya nggak sibuk ya. Saya justru senang banget, karena apa? Karena saya juga dari kecil menari, jadi yang ada kaitannya dengan seni itu saya sudah bilang dari tadi. Kapanpun kalau saya tidak ada acara, pasti saya akan datang. Dan nah ini tadi kan panjenengan sudah punya basic banyak punya ya, tinggal ilmu koreografinya itu yang diperdalam lagi. Apalagi tadi saya dengar sudah pernah melatih sekian ribu penari, itu tidak gampang. Tapi kan 1000 penari itu kan pendekatan koreografinya juga berbeda, karena pasti akan lari, bukan formasi melingkar, formasi lurus, formasi ini, karena itu akan lebih menarik secara visual. Gak mungkin gerakannya yang detail-detail kecil. Saya katakan tadi, kenapa sih supaya tari yang 1000 ini bisa menarik? Oh, membentangkan kain sekian meter, membawa lari kain, dan akan ada simulasi melintang. Kalau mbaknya bisa buka di YouTube Festival Fulan Fehan, itu penarinya sekian ribu, yang garap Mas Eko PC, itu nggak ada yang gerak begini, lari semua lari, karena dilihat dari atas penonton itu, yang dilihat itu pasti akan atasnya dilihat, di depan nggak bisa kita nonton, karena apa? Nggak mungkin jauh sekian meter. Nah inilah koreografer itu harus paham di mana saya akan pentas, apa yang saya latih, siapa SDM-nya, siapa muridnya, di mana. Nah ini perlu banget. Nah, jadi kita apalagi sudah punya basic ya, jadi sudah biasa menghadapi orang banyak. Tapi bagaimana membuat koreografi yang itu nggak ada teorinya gitu. Teorinya prosesnya itu diulang-ulang, eksplorasi, improvisasi sama dengan kalau saya orang Bali membuat sayur lodeh. Nggak mungkin saya langsung bisa kan? Baiki kok lodeh kok bahannya kok bukan terong, daun sup. Saya salah ngambil bahannya. Lodehnya kok daunnya godong jati, itu misalnya kan nggak mungkin kan? Daun jati, terus buahnya kan nggak mungkin pakai buah yang lain, karena itu buahnya udah itu kan. Nah ini kalau saya, walaupun buahnya sudah benar, bahannya sudah benar, tapi kalau saya tidak berulang-ulang membikinnya, nggak mungkin ini akan jadi lodeh yang enak. Eksplorasi itu pencarian gerak, pencarian pola lantai, itu unsur-unsurnya ya, pergantian ruang, itu yang kita jelajahi setiap hari. Kalau kita proses, kalau orang bisa bikin koreografi itu kerja studio setiap hari minimal 2 jam, intensitas, nggak bisa langsung. Kalau saya bikin karya, saya dari sekarang itu saya sampai tubuh bergerak. Saya ini kan saya mau bikin karya juga untuk Genta Nusantara di Gunung Kidul bulan November. Saya juga nanti, oh ini pentasnya di mana? Momennya apa? Oh, momennya tari Nusantara, tapi Nusantara yang berangkat dari tradisi. Pentasnya di mana? Di pinggir pantai. Apa yang harus saya lakukan? Prosesnya bisa di studio, karena kita sudah melihat ruangnya. Nanti kalau kita latihan di ruangan itu, bayangannya kita latihan di ini. Proses, nggak bisa mbak, proses itu satu kali jadi. Eksplorasi yang namanya, oh saya mau bikin karya prajuritan misalnya, saya menemukan gerak gini aja, ini nggak mungkin sekali, oh ini kok gini tapi kok belum terasa gagah ya, oh mau diapakan, oh ininya sambil melompat terus nyantol di sana, itu misalnya gitu, mungkin nggak ya, oh tek misalnya, terus nek mau ngene itu kan nggak jadi tek, pasti gitu kan, jadi rasanya akan gagah. Nah ini yang dicari gitu. Oh naik nggarap anak-anak untuk PL apa tadi? Itu saya sering jadi juri di situ. Oh temanya apa? Tentang orang membuat gerabah. Bukan berarti terus kita datang membawa ini, enggak, tapi ada imajinasi, enggak langsung cara membuatnya terlalu verbal banget, tapi koreografinya seperti apa. Oh datang misalnya tak tak, oh anak-anak remaja yang senang, kemudian dia duduk, dia mengenai alat, kemudian ini proporsinya, terus cara membuatnya bukan langsung. Enggak kan, namanya seni itu pasti ada, oh supaya ini karena ini sebuah ungkapan, oh mulai mungkin tak, nah ini misalnya, tapi imajinasi orang sudah akan tergiring. Itu kalau untuk apa FSL ya saya,
Nah, tapi kalau untuk yang ini beda lagi pendekatannya gitu. Saya kalau di rumah tuh nggak pernah diem, Bu. Saya bangun tidur aja, misalnya saya tidur begini, maaf, ya saya orangnya nggak pecicilan sih, Bu. Saya kalau tidur, saya bangun tidur gini loh, bangun. Nah, karena apa? Untuk melemaskan tubuh saya. Kalau nggak gitu, saya nanti ngasih contoh. Misalnya saya gitu, saya nggak pernah bangun tidur itu lama, saya orangnya bangun tidur. Makanya jam 3 itu saya udah bangun, ini tubuh saya dulu. Saya berdialog dengan tubuh, terus nanti saya pasti gini dulu. Gini, kalau di rumah lo ya, Bu Ibu. Nah, ini yang saya lakukan misalnya, saya gini ya. Enggak, Mbak. Terus saya gini dulu. Nah, terus ambil kaki. Nah, saya bawa gini. Terus nanti kalau saya di depan suami, kalau saya di depan suami saya tuh dibilangkan saya kalau jalan kan, saya gitu di depan suami saya. Nah, enggak, artinya tubuh itu diajak dialog terus gitu loh. Kalau kita seniman itu tubuh diajak dialog. Jadi jangan dibiarkan, karena apa, kalau tubuh itu belum cerdas misalnya, gerak nek tek misalnya. Nek enggak tubuhnya cerdas kan misalnya, hap tek hap. Misalnya begitu ya. Jadi benar mbaknya jangan nanggung ya, jangan nanggung terjun ke seni. Kalau misalnya ngelihat anak kayak ibu tuh, oh ibu, ya anak-anak lari, anak-anak mesti akan senangannya lompat, 1, 2, 3, tek, lompat, kan dia gerak yang sederhana kayak begitu. Jadi nggak usah misalnya, gerak ikan misalnya, nah, set. Gampang banget kok, geraknya sederhana. Sesuai dengan karakter anak, jangan dipaksain. Gitu ya, Mbak. Harus proses dan banyak apresiasi lewat adu. Saya kadang lupa, saya orangnya nggak jelas ini. Entah cowok, entah apa nggak tahu. Ya, saya agak tomboy dulunya. Sekarang nggak tahu ini, nggak jelas. Berubah sesuai kondisi. Jadi kemarin-kemarin itu saya pernah mengikuti lomba FLS 2N. Itu saya sudah menampilkan dengan baik, gerakan yang bagus, mimik muka sudah baik juga. Tapi saya setelah tahu nilai dari juri, itu nilainya sedikit. Mungkin saya teliti lagi tarian saya, ternyata tarian saya itu kebanyakan membelakangi juri. Apa membelakangi juri itu termasuk nilai kurang? Baik, menurut kita belum tentu. Di karya tari itu nggak ada yang baik yang jelek, Mbak. Semuanya bagus. Hasil karya tari itu kalau saya itu semuanya bagus. Cuman itu tadi, ketika kita berada di ruang prosenium, ketika kita menampilkan karya, gerakan itu juga akan menjadi pilihan kita. Kalau kita terus membelakangi juri, maaf Mbak, tolong, ini juri di belakang, kita asik nari gini, ke belakang terus. Padahal yang dilihat itu kan visual kita dari depan. Kecuali tadi ruangnya di pendopo, di situ ada penonton, di sana tiba-tiba. Nah justru ruang yang prosenium yang menguntungkan itu kalau orang teorinya itu kan di tengah enggak. Oh mungkin ada sana. Oh mungkin ada sana, oh mungkin ada di sini. Tapi kalau kita membelakangi terus, yang mau dinilai apanya? Yang dilihat kan ekspresi tubuhnya dan ekspresi mukanya. Nek kata misalnya kira hadapnya ke sana, belakang terus cantik banget terus gini-gini, mundur lagi ke belakang lagi. Nah ini apa yang mau dilihat, bokong tok. Jadi sebisa mungkin boleh ke belakang, nggak dilarang. Tapi ke belakangnya ini mungkin hanya sebagai background, karena kita ingin memfokuskan penari yang di depan. Tiba-tiba balik misalnya, tak dung dang, misalnya gitu, ya. Makanya ada ilmu koreografi namanya teknik ramping. Ketika kita ada belakang diem,
Ini yang eksis, tapi bukan kita berarti eksis ada belakang joget sampai selesai. 75% bokongnya juri. Ya, mungkin karyanya bagus, mungkin benar kata mbaknya tadi, udah semuanya menurut mbaknya ya. Tapi itu tadi, kalau membelakangi juri terus, juga tidak akan menjadi penilaian karena yang dilihat adalah ekspresif daripada karya tersebut. Ini karya ini menggambarkan apa sih? Kalau ada kesana terus, misalnya bawa kendi ada kesana terus, kan juga tidak secara estetis, secara artis, secara artnya tidak akan bisa sampai ke jurinya, apalagi ke penontonnya, gitu. Ya, saya pernah dulu nggarap tari kolong. Tari kolong itu tari Sumbawa, Taliwang ya. Itu narinya di lumpur. Lumpurnya panjangnya 20 meter, lebarnya 15 meter, bayangkan saja lumpur. Nari kolong itu bawa kendi. Nah kalau kita nari kolong itu yang tari yang sudah ada dibawa ke lumpur nggak mungkin. Tapi caranya gimana? Kolongnya taruh di bawah, di atas lumpur. Itu dari jauh, Masya Allah, bagus banget. Penarinya nggak mungkin lari dan bergerak, dia hanya lumpur kan nggak mungkin nggak mungkin. Tapi geraknya yang lebar-lebar. Jadi ini yang ditata. Jadi coba kalau Mbak lihat Festival Taliwang 2019 ada itu. Kita garapnya di lumpur. Untuk ini saya pengennya pokoknya kalau bisa tahun ini saya pengen berpartisipasi untuk mau ikut festival egrang, tapi caranya bagaimana dan main egrangnya gimana? Mohon untuk kasih petunjuk langkah apa yang harus saya laksanakan gitu. Jadi itu saya terima kasih sekali buat Bu Nyoman yang memberikan ilmunya ya, meskipun saya jauh dari Tanggul karena demi jenengan ingin meraih ilmu ya, karena seniman-seniman yang di daerah Jember itu senior-seniornya yang saya tahu ya hanya untuk dirinya sendiri ya. Terima kasih Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, Bapak mau ingin ikut festival egrang, bagaimana caranya? Sementara SDM-nya belum pernah latihan egrang ya Pak? Nah, berarti Bapak dari sekarang harus sudah mulai latih anak-anaknya. Karena belum bisa, nggak mungkin kan Bapak besok langsung ikut festival, anak-anaknya belum part-time, belum canggih memainkan egrang. Tapi saya kira kalau itu permainan anak, kayaknya anak-anak suka deh. Jadi kita latih dulu anaknya main egrang dulu, setelah itu baru kita lihat itu tadi. Tapi kalau masalah wirasa, wirama, wirogo, wirupo itu betul. Wirasa itu apa? Musik. Wiraga itu apa? Tubuhnya. Wirasa itu apa? Ada rasa yang menarik. Wirupo itu adalah niatnya. Ekspresi keseluruhan ini harus tercermin di dalam tubuh penari itu kalau kita menari betul-betul jadi. Nah ini kan nggak mungkin kita diterapkan di anak-anak kan, karena yang tujuannya bukan adalah esensi dari nilai karya itu sendiri, tapi bagaimana kita membuat koreografi secara alur dramatik itu menarik, karena di sana itu tidak ada nilai yang ingin disampaikan ke penonton, hanya visual yang menarik dengan temanya apa? Temanya tema sederhana aja. Kayak tadi misalnya, temanya tentang loro blonyo misalnya itu. Loro blonyo berarti kostum penarinya yang satu dandan ini, yang satu sini. Nah, penarinya yang cewek-cewek itu dandan loro blonyo. Tahu loro blonyo nggak sih Bu? Nggak tahu ya. Baru dengar. Loro blonyo itu kayak Dewi Sri. Dewi Sri yang divisualkan dengan patung-patung patung-patung yang kostumnya mukanya ini buka lah. Makanya sering buka YouTube. Loro blonyo itu apa? Temanya hari ini saya mau buat Desri. Kalau Desri misalnya, nanti loro blonyonya yang satu itu berfungsi bagi cowoknya dan dananya itu bisa lihat. Ya, nanti yang ini. Nah, cari tema. Kalau anak-anaknya sudah sampai main egrang, Bapak cari tema yang sederhana aja dulu. Temanya bukan tema yang ada nilainya, tapi tema yang ingin disampaikan di sana apa? Tentang loro blonyo. Tentang misalnya ini.
loro jonggrang, atau temanya mungkin tentang binatang-binatang kupu-kupu yang bermain di taman gitu misalnya, atau misal tadi binatang-binatang, atau mungkin temanya tentang banyak tema yang sederhana-sederhana yang bisa diangkat ke dalam sebuah karya itu tanpa ada tema yang berat. Jangan ngasih tema-tema yang berat karena kayak misalnya perang ini misalnya, jangan, gerakannya aja mereka sudah belum tentu tradisinya bagus kuat. Kemarin itu kita tuh di kampus punya event setiap tahun itu Hari Tari Dunia, itu sudah 18 tahun, mungkin pernah mendengar ya. Itu dari tahun 2007 kita, timnya itu Mas Eko PC yang punya ide yang Mas Eko tuh memang udah gak usah diragukan lagi. Nah itu mereka itu bayangkan Pak, seluruh Indonesia loh gak dibayar oleh panitia. Ini udah daftar untuk tahun depan. Bandung itu 5 grup, mereka nyarter gerbong kereta api. Bayangkan itu, begitulah keikhlasan mereka tanpa dibayar. Mereka malah bayar daftarnya kemarin kalau nggak salah 750 ya. Dari 300, 500 sampai mereka tuh bayar. Karena kita memang nggak punya dananya ya dari mereka. Mereka bayar, kita kasihkan ruangan. Kalau mau ya sudah, kalau nggak mau nggak apa-apa. Mau, mereka bayar 750. Seluruh Indonesia loh Bu. Ada dari Sumbawa, Kalimantan, Pekanbaru, Sumatera, Jawa Barat aja berapa. Keraton itu rutin. Mereka nggak dibayar. Jakarta ada sanggar mereka ibu-ibu sosialita ya, nggak dibayar. Ini udah mulai antri daftar karena kita kuotanya kita batasi 150 karena ruangannya, karena 24 jam itu terus, kecuali di jam-jam sholat ya. Misalnya dari jam 6 itu udah pentas di pendopo, nanti jam di teater kecil juga ada, teater besar juga ada, nanti jam istirahat itu jam sholat, kemudian balik lagi nanti teater besar kelompok siapa. Nah kebetulan di 2024 tuh saya menari 24 jam non-stop. 24 jam loh saya nari non-stop. Karena kalau bukan ikhlas, nggak tulus. Ibu nari 24 jam coba. Nggak mungkin bisa. Karena itu tadi, nggak tidur, nggak mandi Bu, paling sholat aja. Kita sholat, kalau makan pun juga nari, jadi nari makan gini, guling lagi ke sini, makan. Jadi makan pun menari, minum menari, ganti baju menari. Kalau ketahuan sama LO-nya kita nggak nari, kita bisa gagal 24 jam menari. Karena kita ada LO 2 orang yang nunggu. Jadi ya udah pakai baju di kamar, ya udah pakai celana, gerak, udah nari. Pakai apa lagi kita nari? Nggak mandi, gimana mau mandi, nggak ada waktunya mandi, nggak lemes, rasanya apa ya, ibadah saya itu menari itu sebagai seorang penari itulah tujuan saya menari 24 jam, nggak ada beban gitu. Jadi saya tuh silent, saya tolong jangan dihubungi, saya selama menari jangan diajak bicara. Kalau diajak bicara konsentrasi saya hilang, saya nggak mau diajak bicara. Ini kostumnya masih saya pakai nih, jangan diajak bicara, tolong, saya nggak. Kecuali saya mau ganti baju ya, ganti baju kostum kan setiap momen itu ada ganti baju gitu, ganti kostum. Baru mereka ngajak ngomong, nggak ada yang mau. Nah itulah keikhlasan seniman itu begitu kalau betul-betul tulus. Tapi kalau mikirnya nominalnya itu akan datang dengan sendirinya kalau kita profesional. Misalnya, oh ibu besok Jember di Universitas Jember 1 minggu, kita nggak usah ngasih target honornya berapa, itu udah mereka tahu aja. Tapi kan bukan itu tujuan satu-satunya kan. Karena banyak, saya kalau mau ngundang Bu Komang saya nggak berani. Kenapa nggak berani? Emang saya ngasih tarif? Enggak kan? Enggak. Begitulah kekuatan seni, keikhlasan seorang seni, karena melibatkan 99,09 itu rasa. Nah, berarti umur saya, sebentar lagi saya pensiun. 2027 saya pensiun, cucu saya udah 2. 65. Nah makanya seni itu sebenarnya yang membuat hati kita senang itu kan itu. Coba kalau orang pembisnis, teman saya pembisnis semua, udah keriput semuanya, benar. Mikirin duit, mikirin besok untungnya berapa. Kalau saya kan enggak. Besok saya ketemu ibu-ibu diajak makan-makan apa? Makannya cuma ubi rebus, kita senam bareng, pergi bareng. Itulah seniman. Jadi jangan takut miskin karena jadi seniman, jangan. Ibu kan dari Bali. Iya. Asli Bali. Asli. Kenapa Bu generasi muda di sana itu
begitu antusias dan sangat tertarik terhadap budaya, terutama tarian, mulai dari anak kecil. Kayaknya penguatan budayanya di sana sangat berhasil. Itu kenapa, Bu? Yang kedua, ini usulan kepada Bu Cici, mungkin bisa untuk festival Tanoker yang akan datang. Tadi kan ada tari polong di atas lumpur, Bu ya. Bagaimana kalau pada Tanoker yang akan datang ini, Egrang itu, festival Egrang yang akan datang, tari polong dibawa ke Pulau Lumpur, Bu. Kita ingin tahu semuanya. Bagaimana, Bu? Setuju? Setuju. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Saya asli Bali, dari Singaraja. Rumah saya di daerah pegunungan. Tapi tahun 1989 saya mualaf, ikut suami saya orang Sumatera, kebetulan juga dosen di ISI, tapi sekarang mulai pensiun. Kenapa di Bali tarian itu menjadi sangat luar biasa? Karena apa? Kehidupan orang di Bali itu selalu dikaitkan dengan upacara agama. Dari ada tari-tarian yang memang untuk sarana upacara yang tidak boleh lepas. Kalau tidak ada itu, upacara itu tidak selesai. Jadi selalu ada kaitannya agama dengan tari, karena dari sana adalah sarana bagaimana dalam cerita Mahabharata, di dalam wayang itu ada nilai-nilai yang disampaikan, nilai kehidupan yang disampaikan kepada masyarakat. Kayak Arje, topeng itu ceritanya tentang kehidupan masyarakat. Jadi orang belajar menari di sana tidak hanya menari, tapi juga belajar tentang filosofi kehidupan di sana. Jadi di sana banjar itu setiap hari Minggu itu mereka tuh latihan, karena seni dan upacara itu selalu berdampingan, tidak bisa dipisahkan. Walaupun fungsinya berbeda-beda. Di sana ada fungsi tari itu, fungsi wali yang artinya sebagai sarana upacara, bebali itu sebagai pengiring upacara, bali-balihan itu sebagai sarana hiburan. Jadi ada 3 fungsi kesenian yang ada kaitannya, tidak bisa lepas dari kehidupan keagamaan di sana. Jadi Bapak bisa dibaca di Google, bisa dicari benar nggak omongan saya nggak. Tari yang ada kaitannya dengan misalnya tari rejang renteng, itu kalau nggak ada itu, acara itu tidak selesai, Pak, karena itu menjadi sarana di dalam upacara. Jadi anak-anak itu belajar tari renteng itu bukan untuk sesuatu yang lain, upacara. Oh, misalnya belajar tari topeng atau drama tari, ini apa? Di sana juga mereka akan dapat ilmu tentang keagamaan. Penting banget itu. Oh, musik selalu pasti berbunyi ya, Pak? Selalu itu berbunyi. Baik dari mulai lahir, hidup, mati, musik itu nggak pernah lepas. Kalau mati ada namanya angklung, pengiring. Pernah mendengar angklung, ya mesti ada itu yang berbunyi. Kalau di Jawa nggak ada ya, nggak ada itu yang berbunyi ke acara apapun. Orang lahir ada wayang. Wayangnya wayang apa? Wayang Sudemale. Kalau anaknya ini punya menyalah, ada wayang Sudemale. Ada gender yang berbunyi. Selalu ada kaitannya kehidupan tari, kesenian dengan kehidupan dalam agama. Di Bali juga ada yang namanya zegog. Zegog itu dari bambu, di mana penabuhnya itu duduk di atas gamelan. Itu tinggi, Pak. Zegog Jembrane itu terkenal itu. Bunyinya juga berbeda. Jadi di Bali juga ada jenis-jenis gamelan yang terbuat dari bambu, tapi nggak tahu di Jember apa di Tenoker ini apa di daerah Toknya ada. Ya. Jadi di sana bambu itu ada namanya rindik, ada gerantang, ada jegog, ada angklung itu tadi. Kemudian sekarang mereka senimannya mengembangkan musik gamelan itu dari bambu. Itu saya punya kakak sepupu yang sekarang lagi ngetren, bahkan dikirim ke luar negeri, banyak yang tamu-tamu pesen dari bambu semuanya gitu. Jadi di sini kayaknya sih banyak bambu dimanfaatkan, Pak. Jadi tidak hanya untuk egrang tapi untuk musik. Kemarin saya di Hari Ibu saya bikin musik portal namanya. Musik portal itu saya bambu itu saya bikin panjang 4 meter, kasih cagak. Tahu cagak nggak ya? Penyangga. Ibu-ibu Dharma wanita nampuk di situ. Pukulannya satu garis ini beda-beda. Yang di sana juga beda-beda. Itu yang latih pure saya. Nah, mereka kemarin tampil ada tari soreng-sorong, berangkat dari kesenian soreng. Jadi yang nari juga ibu-ibu Dharma wanita. Jadi saya harap juga nanti kalau ibu-ibunya mungkin Mbak di ulang tahunnya kapan itu nanti, mungkin ibu-ibu yang sepuh-sepuh ini kita pembukaannya pakai musik itu, coba pasti keren.
bikin musik portal itu keren. Terus ininya pakai black, pakai apa namanya itu galon. Sistem tari yang untuk bisa menarik, caranya tari itu bagaimana? Ya apa ya, bisa tertarik, gaya tarinya bisa kebalik, ke kanan kiri, bisa apa ya, bisa membuat nilai yang baik. Itu gimana caranya? Itu yang saya sampaikan, cara untuk atraksi pada waktu kita tampil. Itu aja. Iya. Sampun, ya. Iya, itu aja Saya yang jawab sampaikan. pertanyaan yang pertama. Membelakangi juri Iya. bukan berarti jurinya di belakang. Oh gitu ya. Juri tetap di depan, tapi penarinya menghadap ke belakang. Oh iya Terus iya. misalnya iya. ibu jadi juri, ibu jadi di depan lah. Aku narinya Yes. ke sana terus, putar lagi, terus ke sana terus. Yang dimaksud itu. Oh iya iya. Ya. Terus yang kedua, berhasil atau tidaknya sebuah koreografer itu kita tidak bisa prediksi, Bu, karena yang menonton kan audien. Tapi bagaimana kita berusaha untuk membuat sebuah koreografi yang secara visual. Secara visual maksudnya dilihat mata itu menarik gitu. Menariknya itu bisa dari apa? Kostumnya, pola lantainya, geraknya. Makanya kalau kita festivalnya berjalan, jangan ke depan terus. Menari dalam arti bukan menari yang energinya, tapi buat formasi-formasi kayak secara visual menarik. Jalan nggak apa-apa, jalan. Misalnya kipas gini dua ya, pas. Terus kipasnya dia depan ke samping. Penonton yang di sana juga dikasih. Jangan hanya yang ke depan terus. Jadi itu kan festival yang sudah biasa mesti jalan. Ketika di pos penilaian itu baru. Nah di situ biasanya kadang-kadang kegagalan seorang peserta. Karena di setiap jalan itu, setiap detik itu kita nggak tahu jurinya. Nggak tahu, Ibu tahu nggak jurinya posisinya di mana? Nggak tahu kan? Nah itu dia sudah menilai, Bu. Menilai, oh ini pesertanya cuma jalan tok, nggak ada variasi garapannya, nggak ada, biasa-biasa aja. Itu misalnya kalau cuma narinya di depan juri yang di pos terakhir. Nah justru juri itu sudah memberikan penilaian dari awal. Jadi kalau cuma jalan, kadang-kadang ada yang garuk-garuk, kadang-kadang ada yang begini, ada yang itu udah dinilai sama dewan juri. Jadi kalau jarang, kalau jalan tuh ya udah tang 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 di tempat nari terus, atau diam juga nari. Ga pat ma nam ju pan tu wa ga pat ma nam ju pan 1 2 3. Ini kalau proporsinya kipas gede-gede ya, pan jalan lagi 2. Itu maksudnya. Begitu Bu maksudnya. Jadi nggak jalan. Biasanya kan mereka jalan karena nggak dinilai ya julah jalan. Ada yang garuk-garuk, ada yang minum es, ada yang bawa makanan. Nah ini karnavalnya yang dinilai itu bukan itunya, tapi dari awal, dari start itu juri sudah menilai. Nah di situ banyak gagal, pesertanya merasa pas penampilannya bagus. Enggak, bukan. Transisi mulai dia berangkat ini sudah dinilai kekompakannya, sama dengan gerak jalan ya nggak Bu? Gerak jalan tuh, wah, nggak tengah-tengah ada yang, taunya ada juri di sebelah. Intensitas penari itu bukan berarti harus gerak kayak tadi saya terus gini, enggak, tapi wah, ga, pat, ma, jalan terus 8 di tempat 5 6 tuh 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 pan tuh. Wah, buat gini konfigurasi hat ma 6 7 pan. Itu misalnya kalau ada yang bawa panjang itu kan bisa kan tuh 2 3 4 nih, kasih rumbai. Ini kan sudah visual menarik kan? Visualnya menarik di luar tubuh kita tuh ada properti visual yang menarik yang membuat secara keseluruhan ini menjadi menarik. Nggak jalan-jalan aja tarinya, cuman jalan udah cantik-cantik jalan tok, ada yang garuk-garuk, ada yang gini. Nah ini sudah
kalau di tempat saya begitu, itu udah dinilai sama juri. Itu sudah dinilai sama juri. Jadi intensitas awal itu kan kita kan menari atau wah, awal jalan 6 jupan 2 3 4 6 jupan, jalan lagi 2. Di tempat capek misalnya, carikan gerakan untuk di tempat kalau mereka capek, tapi bukan mereka diem minum es teh. Kalau mau dikasih minum nggak apa-apa, ada yang bawain minumnya. Habis itu inten lagi 2 3 4 6 jupan tuh 2 3 tengah 5 6 7 putar tuh 2 3 4, carikan gerakan di tempat 2 3 4 supaya penarinya juga bisa ngatur nafasnya gitu. Kalau saya nari 24 jam, kalau saya nggak ngatur nafas, masa saya harus cepat terus, itu enggak kan. Saya juga narinya yang pelan tapi inten terus. Misalnya sambil napas, tapi kalau dari awal sampai akhir tes rontok saya, Bu. Nah, itulah pentingnya napas. Caranya apa kalau kita menjadi seorang penari supaya sampai tua napasnya? Caranya olahraga renang misalnya. Renang, kalau ingin jadi penari lo ya, renang seminggu 3 kali, aerobik sekali, jalan seminggu sekali. Jadi napasnya enak. Oh, ini orang menari itu ngatur napas, karena saya sering lihat anak-anak menari terus napasnya gitu kan, karena dia nggak pernah latihan. Latihan inten itu penting sekali tubuh itu. Jangankan sebagai penari, kehidupan sehari-hari begitu kan. Ayo Bu, yuk naik tangga ke sana, balur tangga keempat, napas sudah. Tapi kalau kita naik, nah sudah terlatih napasnya, saya yakin nggak. Penari penting banget, apalagi nanti juga nggarap tarian anak-anaknya. Oh, katanya Bu Yuli dikasih gerak ketek aja, wah. Enggak, mungkin keteknya bisa 2 3 4 6 jupan tuh 2 3 4 6 jupan 2 ketek, yang penting jadi durasi ketek 4 6 jupan 2 4 6 jupan, kan gitu kan. Masa melompat terus. Nah, ini penting. Masa dari awal nanti suruh lompat-lompat kayak ketek, enggak mungkin. 4 tek 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 4 tek tek hi. Pak, anak-anak kan senangnya flash mob kan sekarang kan. Nanti jalannya udah kayak sunggokong aja. Itu misalnya, Bu. Itu ya, Bu. Di Pekanbaru itu ada event Parade Tari Nusantara atau Parade Tari Daerah. Nah, saya pernah mengikuti dan saya menggarap sebuah tarian, di mana tarian saya itu ketika hasil pengumuman dari juri itu saya hanya masuk 3 besar, itu juara 3. Nah, ketika saya tanya ke jurinya, ternyata permasalahannya ada di penarinya. Kenapa penarinya? Ada yang 1 orang pakai jilbab. Nah, yang dipermasalahkan sama juri adalah itu. Kenapa kok 1 orang yang pakai jilbab? Seharusnya kalau seandainya pakai jilbab semua, tidak semua. Nah, bagaimana pandangan Ibu Nyoman masalah hal seperti itu? Sementara apa salahnya kalau seandainya penari kita itu berjilbab misalnya? Saya juga tidak melarang Bu, apakah penari saya itu berjilbab atau tidak, tetapi ketika situasinya di event itu dia pakai jilbab, ya silakan, saya mempersilahkan. Cuman dari jurinya mempersalahkan hal itu. Nah, menurut Bu Nyoman seperti apa? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sebenarnya kalau dari hati saya yang paling dalam itu saya tidak terima itu. Ya, karena kita sangat menghargai toleransi. Karena ada juga yang lomba-lomba gitu. Nah, formasinya itu kalau 1 orang kan memang nyolok banget ya, tapi secara kualitas koreografinya bagus. Kalau saya pribadi nggak masalah, saya pribadi loh Pak, tapi ada sebagian orang yang mempersalahkan. Ini kan ilmunya kalau menurut saya cetek banget gitu loh, ini seni loh. Jadi kalau mereka tidak
secara garapan koreografinya kok garapannya bagus, kenapa enggak dapat juara kalau saya loh ya. Tapi mereka itu kadang-kadang dia kan nggak mau buka jilbab ya, karena menurut dia itu udah komitmennya dia, ya nggak apa-apa, dia mau menari itu udah alhamdulillah gitu loh. Kenapa dimasalahkan? Dan ini tidak hanya di Riau aja ya, di Bali juga ada begitu. Saya juga kemarin ibu-ibu Dharma wanita saya kan semua muslim. Ketika pentas kan kita pakai jilbab semuanya. Itu ada yang komen jelek banget, saya nangis. Dan itu orang Bali, kebetulan saya orang Bali ya. Tolong dijaga ininya Bali. Loh, bukannya bersyukur ada orang luar mau belajar gamelan Bali. Terus akhirnya saya modifikasi jilbabnya, bajunya tetap sini karena tadinya kan jilbabnya cuma diurai-urai begini kan. Nah mereka secara penampilan kan memang nggak menarik kan. Akhirnya saya modifikasi, saya ketatin bajunya sampai sini, mereka nggak apa-apa, bajunya ini tetap longgar. Ini saya kasih kesannya mesti seperti Bali gitu. Tapi saya sebenarnya sedih banget gitu. Kalau ada komen-komen yang negatif, harusnya bersyukur. Orang Barat aja berbondong-bondong belajar kok. Belajar kesenian kita, bukannya kita bersyukur, tidak menjadikan masalah. Kalau saya sih tidak setuju Pak. Jujur dari hati Pak, saya paling dalam. Kita ini kan Indonesia. Indonesia ada suku bangsa yang banyak, agamanya yang berbeda-beda. Ketika mereka belajar seni dan dia mau, bukan haram buat dia, kenapa enggak gitu loh. Kalau juri-juri yang kayak gitu tuh kasihan banget gitu, ilmunya cetek banget gitu loh. Tapi kalau memang seperti itu ya lebih baik nggak usah ikut aja Pak. Ngapain juga? Ya ini yang perlu sebenarnya, juri-juri itu harusnya dikumpulkan. Ada sosialisasi, kayaknya nggak ada itu. Harus ada sosialisasi sama guru-guru. Kalau memang itu ada kriterianya kan dari awal kita nggak usah yang satu ini. Tapi kan kasihan kan anaknya kan. Tarinya bagus, attitude-nya bagus, karakter tarinya bagus, masa nggak diikutkan? Hanya satu orang, aduh ya Allah sakit banget saya itu bener. Bisa nggak saya pegang egrang? Saya lebih ke praktek aja langsung ya, kalau ngomong aja saya nggak bisa itu. Pinjam egrang, boleh nggak praktek aja langsung, nanti ibu-ibu yang praktek di terakhir. Makanya saya kok ada sesi pertama, sesi 2, saya ini orang praktek, kalau ngomong itu tidak terlalu memberikan visual. Coba Mbak bisa ya, lebih aja nanti ibu-ibu silahkan prakteknya di terakhir, atau nanti di season 2 laksanakan praktek, di season 3 presentasi sama saya gitu aja. Nah ini katanya ada mahasiswa isi di sini tapi kok nggak kelihatan ya. Nah misalnya gini kan, ini kan dia sebagai instalasi ya, nih satu penari bawa ini nih. Nah mungkin yang siapa ambil egrang nggak bisa 2, ambil egrang 2 ya. Nah ini kan dia sebagai instalasi begini, sesaat aja tiba-tiba gini misalnya ini. Nah ini ada ruang yang dibentuk oleh ini bambu, tidak hanya sekedar enggak, betul-betul diperhatikan. Oh misalnya tek, wajahnya yang kelihatan ya, hop tek, set, hop misalnya begitu, set, tek, baru naik. Nah, atau mungkin dia begini, nah sini dek, nah gitu. Oke, coba kita bareng-bareng bikin gini yuk. Nah, tapi harus, nah ketika begini, mungkin penarinya yang lain itu bisa lewat sini, ke sana, belakang, ke sini, belakang. Nah, ketika dia ke depan, kita mulai jret. Ada namanya apa? Sebab akibat. Di koreografi itu ada sebab. Kenapa dia lari ke depan? Oh, karena ada timing dari penari, dari ini penari. Ketika dia dinaik, mungkin penarinya bisa mundur semua. Penari yang di sekitarnya mundur, dia naik, kita memberikan ruang kepada egrang. Nah, ketika dia naik di sini bergerombol misalnya, mungkin penari yang lainnya bisa berputar atau membuat pola-pola leper rendah di sekitarnya. Terserah polanya, jangan lebih kuat daripada ini. Mungkin temponya bisa pelan, geraknya bisa pelan, besar-besar tapi pelan. Karena besok di displaynya juga ada ya, menari di depan itu sekitar 2 menitan. Tapi ketika jalan, nah ini yang jalan ini. Nah yang jalan kan, dia mesti kan jalan misalnya, tuh.
bisa ini berbelok ke sini. Kan jalan terus kan, beloknya jangan kepanjang banget, jalan lagi. Terus menyebar. Bergerak terus, jadi tidak hanya tek 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 terus sampai finish berjalan begitu, enggak. Karena ini enggak, ya betul Ibu, monoton jadinya, orang nonton juga loh. Kalau festival kayak begitu aja banyak ada di mana-mana. Ya. Jadi bergerak dari start kayak tua gapat maju misalnya Mbak Mas, maju egrangnya. Balik sini lagi misalnya. Terus ketemu yuk ke tengah Mas, yuk. Terus ke depan lagi. Terus ngumpul lagi di tengah, hadap-hadapan di situ. Nah, ketika ini yang nari diam aja di sini gini-gini. Gerak pokoknya, terus nggak ada yang pawai itu jalan terus melulu gitu, nggak. Menari terus. Nah, bisa seperti ini. Misalnya pesertanya berapa? Nah, pegang. Satu hal lagi. Musiknya ketika jalan tidak harus pakai musik elektronik yang pakai. Nah, musik ini bisa dari bambu, dari misalnya, tapi pola pukulannya yang digarap supaya mahasiswa bisa terlibat. Oh, di belakangnya mungkin ada mahasiswanya yang pakai kanan kiri itu dikasih apa namanya, semua megang bambu kecil misalnya, dikasih hiasan di atasnya. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan. 2, ga, pat, 6, ju, pan. Lari 2, 3, 4, 6, ju, pan. Kan lebih menarik kan daripada jalan biasa. Itu kalau propertinya bambu, tapi kalau kipas ya terserah kalian. Bambu menarik kan, karena saya baca itu memuliakan bambu untuk perdamaian. Bisa pakai bambu kecil kayak tongkat, kayak stiknya sunggokong itu loh ya. 2, ga, pat, 6, ju, pan. 2, ga, pat, 6, ju, pan. Bisa kan? Buat garis lingkaran, 3, 4, 6, tak, hap, tak. Jalan terus. Supaya pawai itu menjadi lebih hidup ketimbang berjalan seperti biasa. Itu kira-kira ada yang mau bertanya? Ini kebiasaan dulu-dulu itu dari jalan dulu, kemudian nanti ada tempat-tempat khusus untuk kita ini action, itu biasanya seperti itu. Jadi saat jalan itu memang ya jalan biasa begitu, kalau dulu seperti itu. Karena jaraknya dulu kan dari jauh ya, kalau sekarang nanti kan mungkin dari kantor desa itu. Ya. Dulu seperti itu. Nggak apa-apa Bu, kita format pertunjukannya. Oh, jalan sekian kita menari, jalan di tempat kita jalan biasa kalau jauh. Kemarin saya itu Dekranas ya, Dekranas itu yang memang festival parade seluruh Indonesia. Kebetulan saya nggarap bersama Mas Eko. Dari awal nari terus, nggak ada diam, padahal jauh. Dari Sriwedari sampai ke Balai Kota. Jauh banget itu. Jauh banget itu Bu, saya sampai Geringgingan juga jalan. Tapi karena jiwa seninya itu melekat, jadi nggak ada rasa capek. Nggak ada rasa capek. Jadi jalan, mereka itu nggak ada diemnya, jadi nari terus sampai itu dinilai, sampai tenjuri. Nah, ini yang karnaval tuh begini, kita sama kayak dengan di luar negeri namanya itu Pasadane ya. Pasadane yang sering festival luar negeri itu, mereka tuh nari, nggak hanya jalan. Kebetulan di belakangnya sih ada mobil hias yang ada kaitannya dengan Dekranas itu. Mungkin mobil hiasnya nanti kalau ada, atau mungkin dayang atau apa namanya itu mobil kecil, apa namanya itu Mas Muklas? Mobil yang kebuka itu, motor kalau dulu kan dayang namanya kan. Nah, itu bisa dihiasin apa namanya, aduh lupa namanya itu. Nah, itu dihias kan jadi menarik, jadi pesertanya tidak hanya hanya orangnya aja gitu. Nah, kita tuh jalan, saya dulu nabuh gendong kendang loh Bu, kendang Bali dari Mangkunegaran sampai Balai Kota, nabuh terus pakai jauh. Ini nabuh, kebetulan saya ngendangi ya, saya megang kendangnya itu nabuh terus, tangan itu gerak terus, pakai atraksi segala juga jalan. Jadi kalau kita cuman pawainya jalan terus, nah pas nantinya di pos tertentu kita dikasih durasi nari 5 menit. Nah, itu betul-betul harus dipersiapkan. Nah, yang ini bisa diulang-ulang, nggak harus jalan misalnya pertama, kemudian berapa kali langkah, berapa setengah kilo kita mulai geraknya. Itu geraknya yang sederhana aja.
Itu aja diulangi lagi, kemudian nanti jalan lagi, kemudian di tempat itu dilakukan lagi gerakannya yang di awal tadi. Bisa seperti itu, tapi tidak terus jalan aja terus nanti karena dijuri, karena dinilai terus baru kita buat koreografinya. Jadi kebanyakan karnaval itu seperti itu. Sekarang kita coba dan kemarin kita sudah ternyata anak-anak itu mampu. Kalau anak-anak kecil kan kalau udah loncat-loncat itu kan mereka senang-senang aja ya. Makanya pilihkan gerak yang sesuai dengan karakter anak-anak. Jangan dipaksakan seperti nari di panggung. Beda. Kalau nari di panggung kita sudah format koreografinya seperti itu. Kalau ini kan jalan. Oh mungkin di awal mekanik jalan biasa. Tuh, 2 jalan. Ini lari, ini yang eksis harus. Yang egrang kan nggak mungkin. Nah setelah itu jalan lagi semuanya. Oh di mana lagi diulang lagi gerakannya itu lagi. Diulang lagi sampai ke pos titik kita tampil di situ bikin 5 menit koreografi yang menarik. Gitu. Ada lagi yang bertanya? Kan kalau festival ini kita menggunakan properti mungkin lebih dari 1. Mungkin bisa diberi tips and trick agar menggunakan properti atau menaruh properti itu dengan enak. Kan kadang kalau anak-anak gitu Bu, kalau naruh properti mungkin di sabuk gitu. Kan geraknya mungkin tidak nyaman begitu. Mungkin ada tips and tricksnya. Dan kadang pertengahan tari itu sumpama anak-anak menggunakan kipas. Ternyata kipasnya terjatuh. Pasti ada momen-momen seperti itu. Itu bagaimana Bu? Apa dibiarkan? Apa kita ambil menari lagi atau bagaimana? Begitu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus gitu. Kalau properti yang suara saya udah keras sih sebenarnya kok. Kalau properti yang ditaruh di tubuh itu diselipkan di di kostum kita itu memang riskan. Kadang bisa jatuh, tapi dikasih tahu ke anaknya. Ketika propertinya jatuh jangan grogi. Tetap aja menari, kemudian carilah gerakan kamu saat menari, ambil lagi properti itu. Tapi tidak mengambil cukup-cukup terus dicikup gitu enggak. Ya. Ada teknik supaya kesannya itu menjadi bagian dari garapan itu. Gitu. Misalnya, oh ini kipasku jatuh. Terus nangis misalnya, terus enggak jadi nari. Kasih pemahaman, Mbak, enggak usah misalnya grogi, oh mesin ketika jatuh dia suruh aja joget misalnya, ambil nari lagi. Jadi seolah-olah itu bagian dari koreografi tersebut. Jadi intinya kita itu menari itu harus tenang, ikhlas, fokus. Karena anak-anak biasanya kalau jatuh kan langsung ingat-ingat nangis gitu kan biasanya. Kalau anak-anak SD loh ya. Tapi kalau orang-orang dewasa dia udah bisa mengatasinya. Kemudian properti yang paling enak dipakai saat karnaval itu harusnya dipegang terus, jangan diselipkan. Makanya propertinya itu harus lebih besar dari yang biasanya karena itu akan dilihat oleh mata yang dari jauh-jauh. Jangan kipas tari Bali yang kecil itu. Kita bikin yang gede. Tadi saya udah katakan, oh mungkin hanya kerangkanya saja, misalnya bambu kan bisa ditaruh dibuka, bisa diginikan ya. Kalau kecil nggak bakalan kelihatan dari jauh dan itu secara visual juga nggak menarik. Misalnya kalau bambu misalnya, oh bambu panjang 1 meter tapi durasinya mungkin lingkarannya mungkin kecil ya. Supaya menarik apa? Oh di ujungnya itu kita kasih rumbai-rumbai dari kertas sama ujung belakang sama ujung ininya. Ketika diginikan dia ada yang menjurai. Maksudnya begini Ibu. Ini kita kasih kertas menjurai. Nah, ketika diginikan ada ruang yang beda. Ada kertas yang membuat ruang. Kalau kita ginikan juga. Nah, kita ginikan. Apalagi ini 1000 orang pakai kayak gini tuh, keren banget dari jauh. Ya. Di atasnya itu kasih kain warna-warni atau mau putih-putih juga nggak apa-apa, asal jangan hitam ya. Atau merah putih kuning seperti balon kok ada 5 juga nggak apa-apa. Tapi ketika diginikan, nah panjangnya juga disesuaikan. Ketika dia begini aja kan ada yang menjurai, itu juga akan menambah artistik secara visual keseluruhan. Oh misalnya diginikan oleh penarinya, oh diginikan ada misalnya di situ ada ya egrang. Ini kan ada yang menjurai.
Apalagi dia melingkar, yang penari-penari melingkar digini kan dia ada menjurai-menjurai, ada visual yang menarik. Tapi kalau misalnya bambunya cuman seperempat meter, dikasih rumbenya cuman sejengkal, nggak kelihatan diginikan, percuma. Harus memang lebih over gitu. Kipasnya bisa digedein atau kerangkanya juga. Kalau mau pakai payung juga nggak apa-apa. Tapi jangan payungnya yang kalau bagus itu yang payung kuto. Tahu nggak payung kuto ya? Payung kuto yang payung lama. Oh tiba-tiba jalan, tiba-tiba di tengah-tengah biak gitu misalnya. Kan akan menarik. Atau tiba-tiba jalan-jalan biaknya keluar misalnya. Warna-warni, oh tiba-tiba ditaruh misalnya, pada saat ditaruh misalnya, naruhnya jangan setengah jam ya Bu, nanti keburu ketabrak sama peserta yang lainnya. Oh ditaruh sebentar, putar sebentar, ambil lagi, buka tutup, itu akan menimbulkan kayak lampu biak dari jauh kelihatan. Tapi yang di samping kanan juga diperhatikan, dilihat. Jalan, tutup, buka payungnya, tiba itu ditaruh di hadap ke belakang. Nah ini akan, karena kalau cuman egrang itu kan jadi tidak menarik. Kalau egrang jalan itu cuma jalan-jalan terus gitu kan, jadi suasananya jadi mati gitu kan. Justru ini yang memberikan penguatan penarinya yang background itu yang harus aktif, tapi harus juga paham tentang ruang di mana dia bergerak. Misalnya dia di jalan, ya udah jangan, makanya koreografinya betul-betul harus latihan Bu. Oh ketika begini nanti egrangnya di sini. Oh ketika ini jalan bareng itu misalnya maju berapa langkah, nanti di pose tertentu gerakan yang tadi diulang lagi. Jadi apapun yang kita hadapi saat itu, kita harus ngasih pemahaman kepada anak-anak. Bisa kan? Dek, nanti kalau jatuh misalnya sekalian aja guling-guling di situ. Sekalian aja kamu guling-guling, itu bisa kok Bu. Misalnya dadaan, Dek nanti kalau pas aktus ini kamu jatuh, ya udah eksplor di bawah aja. Misalnya aku jatuh misalnya, kan nggak mungkin. Oh saya akan, oh bisa begitu kan? Jadi kita justru akan kena bletok, itu visual akan jadi berbeda. Jangan dimanapun misalnya. Makanya saya kepengen sebenarnya ngasih workshop di lumpur itu loh Mas. Karena ada lumpur, anak-anak SD ayo kita ajak bermain di lumpur, itu akan bisa menjadi sebuah karya yang menarik. Nah tekniknya begitu Bu, karena saya juga jangankan anak-anak, mahasiswa aja seperti itu misalnya. Tiba-tiba itu dia udah, oh ternyata ruangannya gini Dek, nanti nek jatuh kamu nggak usah grogi, jatuh jatuh semuanya gitu misalnya. Oh jatuh semuanya, taruh begitu saat ambillah ini pelan-pelan. Kita duduk aja dulu, tenang kayak pikiran, ngumpul kayak nyowo gitu. Baru berdiri melanjutkan gerak selanjutnya. Jadi momen yang atraktif itu hilang dengan diganti dengan ini tuh, gitu ya. Bisa ya. Menurut jenengan tadi kan dilihat dulu nih penontonnya ada di sebelah mana, kayak kemarin itu ya Bu ya. Iya. Nah ternyata kita tuh kaget loh, ternyata penontonnya itu ada di belakang juga melingkar gitu. Sementara kita artisnya cuma fokus ke depan juri toh itu. Ya itu makanya perlu serupai tanya ke panitia, Mas ini nanti pentasnya di mana, bisa kirimkan foto ruangannya. Ini penting, komunikasi itu kunci utama di dalam proses koreografi. Saya juga begitu. Saya kemarin jadi kurator ya, ditugaskan sama Mas Eko Supriyanto. Saya ke Kendari. Saya di Kendari ini nanti karyanya cuma 5 menit akan dipentaskan di depan Istana Negara. Dan mereka tuh tarinya Pulau Alu namanya. Itu dia yang bawa tek. Ini kan nggak mungkin dia jalan pelan-pelan, jadinya lari semuanya. Jadi kita ambil teknik larinya tapi tanpa menghilangkan identitas tari Pulau Alunya itu sendiri. Bayangkan 20 meter loh, tari cuma 5 menit. Jadi kita surveinya sudah di
istana tuh kayak apa depan istana. Nah kemarin kita latihannya di Kendari itu di lapangan kita buat apa namanya bentang-bentangin tali rapia. Jadi kamu tuh jaraknya sampai situ ke sini loh. Kalau kamu nggak lari nggak bisa. Dan kalau ada barang yang jatuh kamu nggak usah panik. Itu mahasiswa saya, mahasiswa S1 yang kebetulan orang Kendari. Nggak usah, tapi usahakan jangan jatuh. Karena ini berat banget ini. Ini apa namanya tongkatnya yang untuk main itunya berat dari ini. Padahal penarinya itu kecil-kecil. Anak mahasiswa saya kecil-kecil, mahasiswa tari itu kecil-kecil. Nah itu mereka latihannya di jalan aspal, ininya sampai ngelupas semuanya karena nggak boleh pakai sepatu. Lupas semuanya. Itu penari memang begitu resikonya. Tak gituin dikira jadi penari enak apa, tak gituin nggak enak jadi penari. Tapi kalau kita melakukannya dengan maksimal, totalitas, tulus, itu kan menjadi sesuatu yang bermanfaat pada tubuh kita. Mereka tuh anak-anak mahasiswa, jadi jangankan anak-anak kecil mahasiswa juga dia harus tahu, terutama koreografernya. Dan apalagi kalau saya bekerja sama Mas Eko PC itu orangnya sangat disiplin banget. Detik kesekian harus sampai sini, detik kesekian harus sini. Kalau ada kecelakaan, lakukan apa yang terbaik buat kalian, gitu. Kalau kita mau mengkompilasi musik itu kan karyanya orang ya Bu ya. Betul. Kayak mau motong-motong musik disatukan seperti itu. Nah, apakah itu ada kaidah-kaidahnya seperti itu? Soalnya kami kan awam, kayak kemarin kayaknya dari SD sebelah itu kan kayak ada pakem-pakemnya. Kayak ada yang traksi kan jenengan bilang itu kayak mohon maaf mungkin agak sensitif kayak wayang ditaruh di tanah itu kan enggak boleh. Boleh. Nah, kita boleh. Itu kan enggak tahu seperti itu gitu. Kayak gimana apa? Itu? Kayak memang musik ya. Motong-motong sementara itu kan sudah paten gitu. Ya, enggak boleh. Jadi kalau kita menggunakan musik orang walaupun itu diedit, tetap dicantumkan dari musik siapa, penyusun komposernya siapa, dicantumkan. Itu namanya kita menghargai komposer. Kalau kita tidak mencantumkan, apalagi nggak minta izin, kita akan bisa kena hak, kena denda dan membayar. Sekarang lagi ngetren kayak gitu. Dicantumkan, kita sudah tidak minta izin, kita memakai musik orang, kita ponto-ponto musik orang, kan marah nanti orang, gitu. Nah kemudian kalau wayang, tahu nggak wayang? Kecuali kalian, kecuali ibu-ibu itu bikin wayang itu yang menurut imajinasi ibu, nggak apa-apa. Tapi kalau yang wayang sudah pakem kita pinjam ke orang taruh di bawah, nggak boleh. Etikanya nggak ada. Ini wayang ini kan tokoh-tokohnya ini tokoh-tokoh yang kita jadikan cerminan di dalam kehidupan. Kayak misalnya tokoh Semar, Puntadewa yang Pancapandhawa itu kan tokoh dalam wayang itu menjadi panutan di dalam kehidupan kita. Kan ada Mahabharata dan Kurawa. Mahabharata yang baik-baik, Kurawa yang nah. Ini dua-duanya pun tidak boleh secara etika. Kalau mau naruh misalnya ya ditaruh di depannya, dikasih properti apa kayak ditancapin di situ. Jadi jangan taruh di bawah, apalagi dilangkahi, apalagi diinjak-injak. Itu lebih baik jangan, karena nanti orang-orang pedalangan pasti tidak akan terima itu. Gitu. Saya kan bentar lagi pensiun. Saya mau diundang, ibu nggak usah berpikir masalah saya ngasih apa. Yang penting saya beliin tiket aja PP aman. Mau naik bis, mau naik truk, mau naik apa. Saya bener, saya orangnya ini apa ya, suka bolang. Jadi nggak harus harus naik kereta yang eksekutif. Saya bilang yang penting nyaman Pak Supo, apa aja saya nggak masalah. Yang penting saya nyaman dalam arti yang ekonomi juga nggak apa-apa, ekonomi juga bagus. Naik bis juga apa-apa. Kalau ada truk lewat juga saya nggak apa-apa gitu. Saya orangnya petualang, ya nggak harus dia apa-apain gitu. Mungkin saya diundang belikan tiket, Bu saya bisa belikan tiket cuman ekonomi atau bisnya yang reguler, enggak ini silakan nggak apa-apa, tapi dibeliin lo ya. Nah tidak usah ngasih saya transport. Jangan berpikir seniman itu, kalau seniman beneran nggak ada yang kaya loh, kecuali jabat. Saya masih ada kesempatan korupsi loh. Saya dosen biasa, tahu sendiri dosen gajinya berapa. Tapi alhamdulillah saya rezekinya lancar gitu aja sih. Karena kalau kita berbagi itu nggak mungkin saya kelaparan, nggak mungkin saya miskin, nggak. Karena saya banyak teman itu adalah harta yang paling berharga buat saya itu ya kayak begini nih. Saya kenal jenengan, kayak ibu-ibu, mas-masnya. Kalau suatu saat nanti saya nyasar di Jember, misalnya saya ketemu jenengan,
kan jadi enak gitu. Kalian bawa kertas ya, bikin pola lantai 5 aja. Setelah itu diaplikasikan ke dalam gerak. Atau mungkin pola lantainya aja dulu berjalan seperti apa, nanti geraknya menyusul. Mungkin leadernya salah satu ke sini Mbak. Siapa yang mau jadi leader di sini? 1, 2, 1, 2. Nah ini menuju kemana? Titik menuju ke sini, titik menuju kemana, titik menuju kemana. Terus jadilah gawang seperti ini misalnya. Nah, ini 2, adabnya ke sini. Ini contoh aja. Terus kemudian egrangnya ini di sini 1, di sini 2. Jadilah gawang seperti ini. Dan selanjutnya sampai 5 atau 10 itu lebih bagus. Ya, ini jadi seperti ini. Terus ketika ini bergerak akan menjadi gawang, misalnya lintasannya ini kemana mbaknya? Ini ke sini, maju ke depan, ini ke sini maju ke depan. Nah ini menjadi 1 ke depan. Jadilah posisi seperti misalnya 1, 2, 3. Ini karena berdikit ya, 1, 2, 3. Ini misalnya di sini posisinya gini, Tapi arahnya ini kan karena karnaval nanti adanya jalan terus ke depan. Gitu, jalan ke depan, jalan ke depan, jalan ke depan, jalan ke depan, jalan ke depan. Selanjutnya seperti itu. 20 menit ya. 20 menit kalian membuat pola lantainya aja dulu, kemudian ini penari egrangnya 2 berjalan dari sini, yang penari ininya ke sini tapi arahnya ke depan semua. Arahnya lurus semua, tapi mungkin geraknya ada yang hadap sana, ada ke samping penonton penari, samping kiri. Buat seperti itu. Propertinya nanti menyusul karena saya tadi ngelihat ini. Ini bisa jadi kostum, bisa jadi topeng dan bisa lain sebagainya. Ini kita manfaatkan banyak hal. Ini bisa jadi ini, ya kan? Kalau kita cat, kita warnai itu kan bisa. Nanti yang kostumnya nanti aja. Dari alam kita banyak bahan. Yang penting ini dulu. Saya kasih waktu 20 menit. Setelah itu aplikasikan rembugannya ke dalam sebuah presentasi nanti satu kelompok. Gitu ya? Yang pertama 3 depan 4 belakang. 3 depan. 3 yang depan egrang itu berarti gini Pak? Apa gini? Yang gini tuh. Gini. Bersaf Segitiga. ya, bersaf. Ini ya, bersaf. horizontal ya. Yang gini itu di sela-selanya. Kan 7 tau kita. Iya. Nah, ya. Setelah itu Sini pola 3. pola 2, pola 1 kan ini kan ya? 1 ini Dek, ditulis 1. Satu. Ini kan yang contoh. Iya. Oke. Kalau penampilan di dalam ruangan ada 2 jalan masuk, ada yang dari kiri kanan barat masuk, atau ada yang cuma satu dari tengah atau dari pinggir gitu. Terus kumpulnya biasanya kan kalau ini bagian depannya itu kita membentuk huruf U ya, gini nyebar huruf U gitu. Kalau dari samping, dari samping itu nanti ke tengah, ngumpulnya di tengah nanti. Sama-sama di pojok ke tengah nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1 gitu. Yang lainnya boleh yang sudah bambu kuningnya boleh ke depan, yang bambu hijaunya presentasi saya disuruh ke belakang ini. Ke depan sana, Bu. Jangan ada sana saya, jangan di sana.
koreografi kan jalan. Kalau hitungannya 1, 2 gitu nggak sampai nanti. Mungkin ada kan lari. Kemudian formasinya akan banyak lari-lari, membuat garis-garis. Nggak ada yang salah tadi, nggak salah. Ya, jadi makanya harus diformat dulu. Oh, di awal kali kita semua egrangnya jalan. Ya pasukan sini bawa bendera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4. Kan kita maju terus. Kalau ini karnaval loh ya. Tapi kalau misalnya di panggung seperti itu nggak apa-apa. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kalau kita persiapan untuk karnaval, kita harus bergerak terus. Jangan sampai membuat hitungan 1 kali 8 terus dengan langkah-langkah. Mungkin dengan lari geraknya 2, 3, 4, 5, 6, 7, bikin konfigurasi. Itu harus jalan ya, Bu. Lo enggak, katanya enggak boleh. Ya, misalnya kan festival egrang dimulai mungkin. Nah, mulai kan ada yang di depan kan, ada bawa spanduk. Nah, yang penari di belakang ini mungkin makanya digarap. Jalan misalnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, karena macet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 3, 4 lagi. Nah, ini kan karena karnaval, nggak mungkin kan kalau kita pakai ke belakang lagi nabrak temennya kan. Ya, misalnya kalau lagi egrangnya gerak, kita di tempat harus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3. Di tempat tetap 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan harus ya. Supaya visual menarik itu kita tetap menggunakan properti, terutama yang penari yang tidak menggunakan egrang. Bila perlu untuk simbol, bukan ya, untuk simbol dari per grup itu mungkin ada yang bawa apa namanya ini, kayak umbul-umbulnya, tapi di apa namanya, ya hanya berjalan ya, tuh, ya, 6, 7, 2, 3, 4, diem. Umbul-umbulnya. Umbul-umbulnya itu sebisa mungkin dari jarak jauh, dari samping itu udah menarik, jangan kosongan. Iya, harus gerak terus. Geraknya terus itu kan tidak harus nari kecicilan gitu dong, kayak 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, lari, gapak. Geraknya itu nggak gimana ya? Menari bergerak ya, jadi nggak jalan gini aja, berjalan gini aja. Terus nanti ketika ada orang kita baru enggak. Oh, mungkin ketika di tempat itu bikin tariannya yang gerakannya memang 2, 3, 4. Nah, ini yang namanya tempo. 2, 3, 4, 6, 7, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 7 di tempat. Habis itu jalan lagi. Nggak mungkin kan kita nggak jalan karena apa? Bergeraknya sambil step. Yang penting kreatif dan beda dari yang lainnya. Seni itu tidak harus cantik, kostumnya yang wow gitu ya. Enggak. Ya, orang tanpa kostum udah legging ketat itu juga tergantung tarinya gitu. Jadi kostumnya itu kalau bisa jangan sampai yang apa namanya, yang meriah-meriah, tapi buatlah yang seunik mungkin, tapi nggak lepas dari tema besarnya. Ini bambu sebagai ini perdamaian, karena apa namanya, kita tuh memaknai bambu itu yang selalu hidupnya bergerombol dan selalu bersatu, saling bersinergi satu sama lain. Kalau dia satu itu nggak mungkin, tidak akan berarti. Begitu juga manusia, kalau manusia itu sendiri nggak ada artinya. Jadi kita prinsip hidupnya kayak orang Cina itu seperti bambu. Kalau kita sendiri nggak ada artinya hidup di dunia ini tanpa orang lain. Nah, mungkin di koreografinya, koreografi ini kebanyakan menggerombol.
gerombol misalnya, putar, gerombol lagi, maju, nggak apa-apa, tergantung kita koreografinya, maju lagi, putar lagi, pindah lagi, gerombol lagi, kemudian menggerombol, nggak apa-apa itu. Tidak harus ruangnya itu harus 1, 2, nggak harus itu, tergantung dari kita aja. Kalau saya mikirnya, misalnya saya akan selalu bikin menggerombol. Yang tadi nomor 1 tadi ya, kalau ini melingkar ini misalnya, ini kan lama banget, mungkin bisa lari kan, bawa bendera misalnya gini kan, bawa bendera, mungkin di kelompoknya akan bikin bendera dari warna kayak yang kayak untuk marching band itu kan, tahu kan, untuk nih. Jadi yang dilihat itu adalah lingkaran yang disebabkan oleh warna-warni. Garis itu akan dilihat dari ini. Kan namanya sapuan garis itu akan dilihat dari ketika kita memutarkan ini. Egrangnya di tempat aja, kemudian ini pisah. Kemudian dilambai-lambaikan, kemudian mungkin kalau ada tarinya, mungkin ininya ini hanya tangan satu, nggak mungkin kan? Tangan satu. Nah, gimana caranya ketika satu pegang properti harus menari. Nah, ini kecerdasan koreografer harus tahu seperti itu. Yang dilakukan setiap dari start itu kita kan harus jalan, nah pokok harus gerak. Apakah kelompok itu harus sama gerakan atau sesuai dengan keyakinannya sendiri, pokoknya tidak diem gitu? Tidak harus sama, Bu. Misalnya di sini geraknya hanya gini, 2, yang satu mungkin tuh gapat manam jupan. Ini yang namanya saling mengisi. Yang itu mungkin berarti kan tidak sama. Nah, yang sininya mungkin berputar bahwa mau kipas mau apa. Tidak harus sama geraknya semua. Yang namanya gerak kelompok itu bukan berarti sama semua gerak, temponya sama, enggak. Geraknya bisa berbeda, ya. Tapi dalam waktu dan hitungan yang sama dia harus selesai bareng. Bisa, misalnya gini, saya lari, tadi ada lingkaran ya mbak-mbaknya ya. Mbak siapa yang kelompok bambu kuning? Nih, 2 gapat, kencan 2 kali 8, 2 gapat manam jupan, 2 gapat manam jupan, 2 gapat manam jupan, mundur. Nah, egrang misalnya 2 gapat manam jupan. Tapi yang 2 penari dia akan bergerak 2 gapat manam jupan, 2 gapat manam jupan. Sama nggak selesainya? Temponya yang dipelankan satu sama lain. Yang satunya nyacah, tahu nggak nyacah? Tek 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 tek, yang satunya tek tek tek. Ya, karena ini di teori geografi itu seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu. Ya, itu kan baru 2 motif garap tempo namanya. Ini siap. Nah, yang lainnya mungkin ada yang langsung 2 gapat manam jupan, 2 gapat manam jupan. Lari aja. Misalnya sampainya sama, nggak bareng lagi, 1, 2, 3, nah itu aja. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Oh, dia terserah. Oke. Baca ikramnya di sini, terus nanti jenengan yang di sini adab sana, jenengan adab sana. Nah, sana misalnya. Misalnya ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke penonton di luar, terserah nanti geraknya. Ya. Ya. Nah, yang di sini kita bikin belakang tuh. Nah, gini. Ini mungkin motif 1 ya. Motif 1. Ya, nanti mbaknya arahnya ke sana, ya. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, ada tengah. Cross sama yang di sana nanti. Jadi interaksi dengan penonton. Ya. Interaksinya dengan penonton itu arah hadap dan gerakan, Bu. Tidak harus dada-dada dengan penonton. Ya, misalnya ini penonton. Jadi saya bisa gini. Dengan bahasa gerak, bukan dengan bahasa verbal yang interaksinya. Makanya harus ketika jalan itu harus ada kan 2, 4, 6, 7, tuh 2, 6, 7, interaksinya tetap dengan gerakan menari. Ya, misalnya kan dengan dada-dada itu dihindari. Kalau saya itu dihindari. Ya. Jadi dengan gerakan aja. Jadi penonton itu pasti akan melihatnya, responnya itu dia justru malah mengamati, menghayati. Gitu. Dia pasti akan, kalau kita atraksinya lebih keren lagi pakai jumpalitan itu mesti dia akan applause tangannya itu. Tuh. Itu ya. Jangan misalnya tuh lewat. Ini anakku loh, iki anakku loh. Gak gitu ya. Ada tips dan trik ya, kan sering terjadi ketika di festival egrang atau di lomba tari ataupun dimanapun, ketika kesalahan-kesalahan kecil itu bisa terlihat jadi seolah-olah seperti bukan kesalahan kalau disikapinya dengan salto misalnya, terjatuh atau apa dengan gerak yang mengandung cengang. Tidak mengandung cengang kalau ya, bahasa Madura tidak mengandung apa, ngeblank ya, ngeblank atau blank. Dan juga dari Bu Komang tadi ada hal yang baik adalah bagaimana ya inspirasi dari sebuah tarian itu gimana ya kalau karakter anaknya misalnya tadi Bu Titin kan Komalu atau bagaimana, ternyata bisa langsung kita melakukan pengamatan terhadap kebiasaan anak-anak, gerak-geriknya anak-anak, tubuhnya anak-anak, dan itu jadi satu hal yang unik nanti. Tentu masing-masing sekolah, masing-masing siswa, masing-masing kelompok itu kan punya gerak tubuh yang berbeda, dan itu ternyata tari juga bukan hanya soal latihan bergerak ya, tapi bagaimana koreografi itu kita melakukan pengamatan terhadap apa yang ada di sekitar, murid didik kita, tubuhnya gimana. Jadi tari juga mungkin itu ya, mencerdaskan, sisi mencerdaskannya juga. Jadi kita melakukan pengamatan-pengamatan. Selain inspirasinya bisa dari internet, YouTube, dan juga yang belum disinggung misalnya mungkin bisa tanya ke AI juga ya Bu Komang ya. AI ya, AI. Jadi bukan buat bagaimana mendaya gunakan AI itu jadi misalnya mentok nih kita nih, coba tanya AI dah. Nah, gimana? Tapi bagaimana melahirkan inspirasi, menemukan inspirasi itu hal yang menarik. Misalnya kita temanya bambu, memuliakan bambu untuk perdamaian. Misalnya kita lihat langsung, kita melihat bambu, ciri bambu. Bambu itu tidak pernah tumbuh sendiri, misalnya kuat ya. Dia selalu berumpun, dia selalu bersama-sama. Bambu tidak pernah tumbuh sendiri. Itu hal yang kuat, semangat kegotong royongan. Bambu juga tidak mudah untuk dibunuh. Kita bakar, kalau akarnya masih tertanam kuat itu dia bakal tumbuh lagi. Semangat, ada semangat yang apa ya, tidak mudah. Dan tidak heran kalau zaman dulu para pahlawan, para
penjaga NKRI, kalau kita masih percaya pada negara ya, itu menggunakan bambu runcing sebagai media untuk kita mempertahankan kedaulatan tanah di sekitar kita. Dan bambu juga banyak bisa mengkreasikan banyak hal ya. Salah satu anaknya, jika bambu adalah ibu, salah satu anaknya kan bisa berwujud egrang, bisa berwujud kentongan, bisa berwujud oncor atau apa? Obor, bisa berwujud apa? Tusuk sate, bisa berwujud makanan rebung, bisa berwujud tempat apa itu, wadah apa, gedung, buat kesek, banyak hal. gedek, apa gedek itu? Tabing, Madura tabing. Ya, banyak sekali dari bambung ya, di bagaimana bambu mempunyai nilai-nilai yang, dan bambu juga menyimpan apa ya, dia menahan erosi ya, menahan longsor. Dia juga mulia dari sisi mulia gitu. Dia juga menyimpan air dan menumbuhkan mata air. Itu bagaimana inspirasi dari bambu ini sebenarnya banyak sekali untuk kalau kita mentok gitu nanti di festival kita bakal menciptakan apa ya? Bambu, imajinasi atau kurang lebih seperti itu dari bambu dan materi yang disampaikan oleh banyak manfaatnya. Ya, Ibu Komando.